Jadi ketika Danantara ini mencuat di Komisi 6 itu ketika rapat bersama Erick Thohir, itu banyak yang mempertanyakan. Cerita yang kita dapat nih ya, Wamen BUMN Doni Askari ya, itu memang diutus oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengawal revisi Undang-Undang BUMN ini gitu supaya. Nah, tadi kan kalau Kementerian BUMN udah banyak nih, udah terpenuhi semua, nggak semua juga sih, tapi sebagian besar lah ada terpenuhi. Jalan tengah ada jalan tengahnya. Kalau Kementerian Keuangan gimana kabarnya? Ini kan kayak pertarungan Danantara ini seperti pertarungan antara happy yay. Yo, balik lagi di No, beda program. Oh, beda program. Oke. Selamat datang di Jelasin dong teman-teman. Bang aku Vino Florentin. Dan saya Herul Anam. Saya Mamang Cesar. Dan tamu istimewa kita hari ini. Hai guys, Francisca Kristi Rasana. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik Tempo.co. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Nah, ini kok ada tamu spesial dari kamar sebelahnya, ada apa ini? Kita mau bahas apa? Ada yang seru, udah tahu sih di judul pasti ya. Kita mau bahas soal Danantara. Ini lembaga investasi yang lagi dibentuk sama pemerintah. Ya. Dulu itu awalnya rencananya mau ngegantiin Kementerian BUMN. Nggak di-launch ini dari November kan? Udah ditunggu-tunggu tapi belum. Kita kan sempat bahas waktu itu. Betul, ini mau dibahas lagi hari ini karena ada update terbaru dari Perubahannya proses sangat besar dibandingkan dengan proposal awal di Danantara itu. Jadi ternyata ada Danantara, ada Kementerian BUMN juga yang tidak kalah powernya untuk mengelola BUMN ini. Iya, betul. Dan proses politiknya tuh seru banget. Nah, makanya kita ngundang dia nih. Biar gue ngomong maksudnya. Ini dia. Kita menunggu bocoran halusnya. Oke. Kasar juga boleh. Tapi sebelum itu, Vin, ini untuk yang free content ada apa aja untuk yang kita? Oh, kita promo dulu ya. Kalau di free content ada banyak banget, teman-teman bisa baca, kita ngasih contekan sebentar ya. Ada perubahan mekanisme pengadaan beras oleh Bulog. Jadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu udah memberi titah kepada Panglima sebagai Panglima itu untuk beli beras 6.500 per kilo semuanya, mau Bulog maupun swasta, supaya nanti di musim panen raya ini bisa terserap semua. Laporan lengkapnya ada di free content. Kalau yang langganan kita punya apa? Ya, untuk yang konten premium itu ada soal simpang siur pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sempat kemarin pekan lalu diketukan, tapi kemudian dianulir dan dibahas ulang nih karena ributnya bukan main. Lalu yang di mingguan itu ada soal yang ini yang akan kita bahas, yang mengundang Cica. Nah, itu soal dan yang menulis Cica. Gaji gue double. Itu soal Danantara dan BUMN. Jadi kemunculan lembaga Danantara dan Kementerian BUMN di bawah Undang-Undang BUMN yang baru, yang baru direvisi, yang baru disahkan yang juga. baru disahkan di paripurna. Oke. Hmm. Nah, jadi ini gimana ceritanya? Gua langsung aja tembak ini ya, karena perubahannya sangat krusial nih dibandingkan dengan proposal yang dibawa oleh Danantara ya. Dan cepat, Dan sangat cepat, itu nggak sampai seminggu ya kayaknya ya. Jadi di DPR itu sekarang ada jalan tol. Oh. Revisi undang-undang. Jadi cepet gitu. Nggak cuma ini kan Jawa doang yang mandek ya, saya sebenarnya udah hampir bertahun-tahun yang RUU BUMN ini kan sebenarnya diajukan. Iya. Terus ini operator jalan tolnya siapa ini? Jasa Marga. Begitu ya. Jadi ekonomi banget nih kalau di sini. Iya, jadi sebetulnya background dulu ya. Revisi Undang-Undang BUMN ini kan sudah ada di Balek ya, 2 tahun yang lalu sudah dibahas di Balek. Tapi kemudian mandek nih di meja pimpinan DPR setelah keluar dari Balek. Kenapa? Karena saat itu Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan itu tidak setuju dengan sejumlah klausul yang ada di revisi Undang-Undang BUMN yang menjadikan Kementerian BUMN saat itu tuh jadi super holding. Jadi super holding itu membawahi semua tuh super power gitu. Jadi wewenang Kementerian Keuangan itu jadi sempit gitu. Nah, setelah pergantian pemerintah, ada shifting pemerintahan, Prabowo tuh pengen membentuk lembaga yang namanya Danantara yang sudah ditulis oleh Cesar beberapa kali gitu, dan ingin agar Danantara ini cepat-cepat berdiri gitu. Nah, salah satu jalannya apa? Lewat revisi Undang-Undang BUMN. Revisi Undang-Undang BUMN ini dibahas di Komisi 6 DPR itu dalam waktu hanya 3 hari. Wow.
Gitu. Jadi sebenarnya pembahasannya sudah ada ya. Ini rekor tercepat pembahasan undang-undang Bukan atau jalan ada yang tol Nggak, ada ini. yang pernah 24 lebih cepat? jam. Oh, yang mana itu? Ingat nggak revisi undang-undang Cipta Kerja itu Ah. diketuk dalam waktu berapa jam itu kan? Iya, iya. Itu. Nah, di Komisi 6 itu yang pembahasannya itu dimulai dari 30 Januari, lalu tanggal 1 Februari dan tanggal 30 Januari, 31 Januari dan 1 Februari. Iya. Tanggal 30 Januari itu dimulai dengan mengundang sejumlah pakar. Ada 3 pakar ya waktu itu yang semacam FGD gitulah untuk mendengarkan. Pengamat BUMN, ekonom. Betul, ya untuk mendengarkan masukan-masukan. Nah, Kita udah ketemu salah satunya ya. betul. Nanti jelasin dong. Masuk. Nah, tanggal 31 Januari ini mereka membahas di internal komisi membahas menyisir DIM. Nah, tanggal 31 Januari pas hari Sabtu, tanggal merah, itu DPR Komisi 6 itu merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang BUMN untuk dibawa ke paripurna di hari Selasa minggu berikutnya. Iya. Yang setoran tuh ya. Betul. Nah, tapi ada yang menarik di revisi Undang-Undang BUMN saat Apa itu. itu? Jadi di DIM awal dulu Kementerian BUMN itu kan menjadi tidak punya wewenang atas dana Iya. antara kan, Iya. kopong gitu ya. Iya. Dikeluarkan lah, exclude lah dari permainan lah sebenarnya kan. Betul, Karena iya. yang gede-gede ini dipindahin semua ke dana antara. Itu ceritanya gimana awalnya Sar waktu itu kan lu sempat nulis tuh. Pertama kan 7 BUMN besar Ya, bahkan dialihkan INA ke pun- Danantara, itu kan INA juga proposalnya makin bertahap juga semua BUMN juga akan dipegang Danantara. Kementerian BUMN seolah dilikuidasi waktu itu ya. Ya akan ditiadakan nantinya. Karena memang keinginannya Prabowo saat itu yang kita dengar ya, itu nantinya nggak ada lagi nih Kementerian BUMN. Melainkan seperti Temasek cita-citanya kan, kayak begitu. Tapi kemudian yang kata Cica nih, di perjalanannya ternyata berubah. Awalnya mau diluncurkan di November, nggak jadi tuh kan, karena Prabowo ke luar negeri ternyata sampai sekarang nggak kunjung Iya. resmikan gitu ya, nggak diluncurkan juga karena memang waktu itu ada ganjalan ya, terutama juga di DPR waktu itu ya. Jadi ketika Danantara ini mencuat di Komisi 6 itu ketika rapat bersama Erick Thohir itu banyak yang mempertanyakan karena ini akan bersinggungan dengan Undang-Undang BUMN. Dasar hukumnya lah, apa itu? Undang-Undang Keuangan Negara lah, ya kan, pokoknya itu rame itu. Nah, backgroundnya Cita nih tahu nih ceritanya. Jadi sebetulnya kan memang benar kata Cesar tadi, Danantara ini awalnya mau diresmikan di November kan, tapi terus terganjal. Nah, rencananya Danantara itu akan diluncurkan di 24 Februari ini. Betul. Nah, untuk memberikan payung maka dipercepatlah revisi Undang-Undang BUMN dalam 3 hari tadi itu. Iya. Di hari Sabtu, di tanggal 1 Februari itu ada 3 kali pembahasan revisi Undang-Undang BUMN. Maraton tuh satu hari. Maraton sehari dari pagi, bahkan ada pembahasan informal gitu. Jadi dalam 1 hari itu ada pembahasan di rapat internal komisi, Iya. lalu pembentukan panja gitu ya untuk membahas menyisir DIM, dan di terakhir itu rapat panja untuk diserahkan ke paripurna nanti gitu. Nah, sebelum rapat itu hari Sabtu ya, hari Sabtu di Komisi 6. Sebelum rapat itu ada pertemuan informal gitu antara sejumlah pimpinan Komisi 6 dan ada wakil menteri BUMN 2 tuh. Dua tuh. Ada Tiko. Kartika atau Tiko, dan ada Doni Oskaria. Doni Oskaria. Nah, menariknya di situ ada wakil ketua DPR juga, Sufmi Dasko Ahmad. Ini yang Di mana-mana operator dia. jalan tol tadi itu. Sebenarnya bukan Ketua Umum jalan tol. DPR. Ketua Umum DPR. bukan jalan tol, ini lebih tepatnya tuh wus. Kereta Wus. Lo ya sore ngomong. Nah, tapi Dasko itu ada di ruang terpisah di holding room. Dasko ini ingin mengawasi agar revisi Undang-Undang BUMN ini tidak ada perdebatan di Komisi 6. Jadi supaya pembahasannya itu lancar gitu ya, dan semua agenda itu bisa mulus lah berjalan. Di rapat informal tadi Wamen, wakil menteri BUMN itu menyampaikan beberapa hal. Salah satunya soal agar meminta dukungan agar Komisi 6 ini membantu Kementerian BUMN supaya fungsi dan perannya itu tidak kopong seperti di DIM sebelumnya. Maka di pertemuan informal tadi itu disisir DIM-DIM-nya gitu. Jadi misalnya ada satu klausul gitu yang sebelumnya itu wewenang Kementerian BUMN di DIM awal dan antara itu kan penunjukan komisaris dan direksi BUMN itu berada di bawah Danantara. Tapi kemudian diubah di otak-atik tuh sehingga kembali lagi ke Kementerian BUMN, tapi ada satu sisipan gitu yang sisipan kalimat gitu atas persetujuan presiden. Nah, Gitu. itu terkait dengan saham Dwi Warna. Betul, gitu. Jadi
kalau nanti undang-undang yang sudah disetujui itu diedarkan. Nah, sekarang belum diedarkan kan? Belum. Sudah Tapi kita udah dapet ya. Masih belum dapat nih, kecuali kalian nih belum ada yang bisa Gue akses bocorin dikit apa nih. isinya. Jadi isi pasal itu adalah Kementerian BUMN dikasih pegang 1% saham Dwi Warna. Saham seri A Dwi Warna, di mana Danantara itu dapat 99%. Nah, kewenangan khusus pemegang saham Dwi Warna itu adalah yang paling krusial itu adalah mengangkat atau memberhentikan direksi atau komisaris BUMN. Itu. Nah, ini yang sebelumnya yang tadi Cica sebut di draft awal undang-undang BUMN itu tidak ada tuh klausul itu, sehingga klausul yang mulanya diusung oleh DPR ya, diusulkan oleh DPR. Jadi awalnya si Kementerian BUMN ini hanya sebagai pengawas administrasi dan juga ini penyusun KPI lah, Key Performance Indicator, dan kemudian kebijakan. Inilah regulator tanpa gigi lah, kira begitu. Jadi bisa ngatur, tapi nggak bisa ngapain gitu kan. Betul. Nah, makanya kemudian ini yang tadi itu ada wakil menteri dari BUMN, kemudian dia berdiskusi dengan beberapa anggota Komisi 6 gitu ya, anggota Komisi 6, terus dia bilang concernnya begini nih Kementerian BUMN. Nah, dari Komisi 6 kemudian nangkep juga nih, oh ternyata kalau tidak dibikin balancing atau penyeimbang antara Danantara dengan Kementerian BUMN, nanti Danantara ini akan sangat superpower. Dan tidak ada pengawasnya, dan ini juga di beberapa anggota Komisi 6 ya, yang kita temui, dia bilang kalau dibiarkan begini lembaganya superpower baru, dan kita juga belum tahu orang-orang siapa, ini akan mengkhawatirkan. Sehingga dibikinlah satu pasal itu, walaupun kemudian ujung-ujungnya tetap semuanya ke presiden persetujuannya. Betul. Jadi ya itu jadi win-win solution. Misalnya presiden kan intinya yang kita dapat sama saya itu, presiden kan intinya dia ingin semua kuasa BUMN itu ada di dia, dikontrol oleh dia. Betul, ya. Itu terus kemudian mulanya ingin dilimpahkan kekuasaan itu ke Danantara. Nah, tapi kemudian ada usulan dibelah dua deh kalau gitu, pengelolaannya di Danantara, kemudian pengawasan dan kebijakan ada di Kementerian BUMN. Ini gimana nih usulannya? Oh, ternyata bisa masuk nih dua usulan ini. Yang penting ujungnya di presiden sebagai konsolidasi kekuatannya. Tapi Ini secara struktur dia di bawah Kementerian BUMN atau langsung menghadap ke presiden nih? Gimana? Nah, sebetulnya kalau di revisi undang-undangnya itu tetap berada di bawah Kementerian BUMN untuk beberapa fungsi ya, tapi kontrolnya tetap di bawah presiden langsung gitu. Jadi sebetulnya di dalam rapat komisi tadi itu ada perdebatan yang menarik, yakni definisi menteri atau menteri yang berwenang atas terbentuknya lembaga Danantara itu. Jadi ada perdebatan di dalam komisi, menteri ini hanya dicantumkan menteri saja, dalam arti nanti bisa menteri siapa saja yang berwenang atau tergantung yang relate, ditunjuk presiden ya. tergantung yang siapa ditunjuk presiden, siapa yang akan dipilih oleh presiden atau menteri BUMN. Nah, yang Kementerian BUMN tentu saja berupaya agar menteri BUMN-nya yang disisipkan dalam definisi menteri yang membawahi Danantara tadi. Maka di situ di rapat komisi itu ditetapkan bahwa yang berwenang atas Danantara itu Menteri BUMN gitu. Jadi di konsep awalnya harusnya bukan Menteri BUMN, tapi menteri yang ditunjuk oleh presiden. Bisa siapapun gitu kan. Bisa Menteri Keuangan, bisa Menteri BUMN, atau bisa Menteri Investasi. Gitu. Dan gue kembali lagi ya ke proses legislasinya di informal tadi di Komisi 6 itu. Jadi ketika rapat informal sambil makan siang itu digelar gitu, itu ketua Panja, di situ ada Eko Patrio dari PAN gitu, juga ada ketua Komisi 6 Anggia dari PKB. Itu menegaskan bahwa perdebatannya di sini aja. Nanti kalau sudah kembali ke Komisi 6 sudah harus smooth gitu. Jadi sudah tidak ada yang diperdebatkan lagi. Artinya itu karena ditungguin sama
Ketua Umum DPR jadi begitu atau gimana? Iya, supaya tidak ada perdebatan di Komisi 6 karena ini banyak Adidas nih di sini. Oh, nggak Adidas. Adidas. Harus definisinya Adidas apa nih? Lo Sar yang bilang Sar. apa Sar? Adidas Sar. Itu kan istilahnya anak-anak BAP. Cari tahu sendiri ya. anak didik siapa Sar? Nah ya, oke. Oke, terus setelah itu kembalilah pembahasan itu di Komisi 6. Ya. Sebetulnya di ruang Komisi 6 itu sudah ada Wamensesnek dan dari perwakilan Kementerian Keuangan ada Thomas Yuwandono juga atau Tommy ya, Iya. Wamenkeu Wamenkeu. gitu. Keuangan. Tapi Tommy hanya keluar masuk gitu. Jadi memang rapat itu tuh rapat yang informal tuh khusus tuh antara Wamen BUMN sama Komisi 6 gitu. Dan cerita yang kita dapat nih ya, Wamen BUMN Doni Doni Oskari Oskari, ya, ya. itu memang diutus oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengawal revisi Undang-Undang BUMN Ya. ini gitu, supaya kementerian ke BUMN itu tetap punya kewenangan yang ya setengah lah 50% kalau dulunya Tidak hilang nyaris, hilang semua, betul, gitu kan. tidak hanya sebagai regulator aja gitu. Ini nyambung sama pengakuan Anggia, Ketua Komisi 6 dari Partai PKB. Jadi dia bilang memang ada diskusi antara Komisi 6 dengan Kementerian BUMN yang itu diwakili oleh dua wakil menterinya, Tiko dan Doni Oskaria. Dan di situ memang Komisi 6 seperti belanja masalah lah, belanja bahan kayak kita, Kayak kita belanja bahan. belanja Bukan bahan belanja MBG ya namanya. yang dipangkas duitnya. Belanja masalah, kira-kira ini ada draft RUU BUMN seperti ini. Apa nih masukan dari Kementerian BUMN gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul tentu perlu ada pengawasan. Dan ini juga nyambung sama kepentingan Komisi 6. Karena selama ini kan Komisi 6 yang mengawasi yang jadi partnernya BUMN. Ya. Gitu. Sehingga tadi di undang-undang itu kan juga diselipkan tuh satu pasal yang sangat krusial bahwasanya partner BUMN, pengelolaan BUMN itu adalah komisi yang bidangi BUMN, itu Ya. dikunci. Yes, Jadi betul. itu jadi salah satu ya semacam pasal kompromi lah ya. Ya. Oke, Jalan tengah lah dari ada perdebatan Danantara, ada Kementerian BUMN, terus kemudian tapi tetap pengawasan ada di Komisi 6 ya, jangan di Iya. Komisi 11. Betul. Ini tarik-tarikan juga Betul, nih. itu sejak Danantara ini mencuat yang November lalu. Iya. Jadi kekhawatiran dari DPR saat itu memang kalau misalnya yang 7 ini kan waktu itu 7 ya, gede-gede semua tuh. Yang asetnya besar ya. Ya, asetnya besar dan dia blue chips lah. Kata-kata udah melantai di bursa gitu ya. Itu dipindahkan semua ke Danantara, terus Danantara ternyata waktu itu kan diisukan akan diawasi oleh antara Komisi 11 atau Komisi 12 yang menangani investasi kan. Kita kebagian penyakitannya doang gitu kan. Kebagian perum. Bahkan bukan perum. BUMN yang ada BUMN juga, tapi sakit-sakitan ya kan, misalnya Karya, misalnya kan masih tinggalkan di BUMN waktu itu. Betul. Nah dengan ini kan sebenarnya jadi ya win-win dong gitu. Iya. Iya. Tapi sebetulnya ya kembali lagi ya dalam proses legislasi itu memang dijelaskan ya di teman-teman di DPR juga sadar bahwa ini tuh sebetulnya permintaan Prabowo, maka mereka membahas revisi undang-undang dengan cepat gitu. Nah, Harus segera diselesaikan itu permintaan Prabowo. harus segera diselesaikan. Itu adalah titah Prabowo yang dititipkan kepada Wakil Ketua DPR, Dasko. Gitu. Dan bagaimana cara Dasko mengawali itu ya di Komisi 6 di rapat hari Sabtu itu dia sampai ada banyak perwakilan Dasko juga di Komisi 6 itu. Jadi Walaupun bukan dari Partai Gerindra. dari Gerindra tapi Balek gitu ya DPD misalnya. itu Dewan Perwakilan Dasko. Lo yang ngomong tadi. DPR. Ada istilah Dewan baru. Perwakilan Iya. Rakyat. Dasko itu D-nya DPR. Iya, jadi di rapat itu tuh ada politikus Gerindra yang bukan dari Komisi 6 gitu Ya. misalnya, tapi dari Balek gitu Dari Balek, misalnya betul. Bambang Haryadi. Lalu ada perwakilan Gerindra juga Habibur Rahman. Itu dia datang di akhir rapat gitu, dan ada di ruang rapat Komisi 6 itu gitu. Jadi Dasko, Habibur Rahman, Bambang Haryadi itu duduk di situ, ada Andre Rosiade juga wakil ketua Komisi 6 dari Gerindra gitu yang selama ini menjadi jembatan antara DPR dan Erick Thohir gitu ya. Ada di situ juga gitu, dan
memastikan bahwa revisi Undang-Undang BUMN itu selesai hari itu juga untuk disahkan di paripurna hari Selasa berikutnya, di minggu berikutnya. Jadi secepat itu revisi Undang-Undang BUMN saat itu ya, sehari selesai. Mungkin tidak sampai jam 6 gitu ceritanya teman-teman selesai. Nah, tadi kan kalau Kementerian BUMN udah banyak nih, udah terpenuhi semua, nggak semua juga sih, tapi sebagian besar lah ada terpenuhi. Jalan tengah, ada jalan tengahnya. Kalau Kementerian Keuangan gimana kabarnya? Tommy tadi bolak-balik doang nih di rapat informal. Ya, nah itu ada cerita lagi tuh. Jadi kalau dilihat di undang-undangnya, yang paling banyak kehilangan kewenangan di Undang-Undang BUMN yang baru itu adalah Kementerian Keuangan. Nah, karena kalau di Undang-Undang BUMN yang lama itu kan Presiden sebagai pemimpin negara itu mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk BUMN. Kemudian dia dikuasakan dikuasakan pemegang saham ke Kementerian Keuangan. Baru setelah itu dari Kementerian Keuangan mengalihkan kewenangan pengelolaan BUMN ke menteri yang bidangi BUMN. Nah, di undang-undangnya baru, undang-undang BUMN yang baru ini hilang tuh kewenangan Kementerian Keuangan. Nggak ada sama sekali. Dia tidak dilimpahkan kewenangannya karena dari Presiden kewenangan BUMN itu langsung dilimpahkan kedua ke Menteri BUMN sama ke Badan Anagata Nusantara, Dana Anagata Nusantara, susah banget sih. Daya Anagata Nusantara. Daya Anagata Nusantara, ya Allah. Danantara. Nah. Seneng banget sih bikin akronim. Lanjut. Nah, terus setelah itu mereka Kementerian Keuangan itu disisakan 2 kewenangan yang ya tidak krusial tapi malah justru jadi beban. Pertama adalah mereka dikasih ruang pejabat Kementerian Keuangan itu nanti kemungkinan adalah eselon 1 sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka dikasih wewenang sebagai Komite Penyelamatan BUMN. Kalau misalnya ada BUMN sakit gitu kan, atau likuidasi gitu, atau misalnya mau ditutup atau mau diapa, nah itu baru dia yang turun tangan itu. Jadi yang ngelola Danantara, yang ngawasin BUMN, kalau udah sakit baru kemudian nih tolong dong Menteri Keuangan beresin. Ada lobby-lobbynya nah, juga itu dari Kementerian Keuangan ke Komisi 11 supaya mempertahankan kewenangannya Kementerian Keuangan gitu. Tapi gagal ya? Tapi gagal. Jadi siapa yang jalan? Jadi Kementerian Keuangan itu mengirimkan 2 orang, Thomas Yuwandono dan Rio Silaban. DJKN ya. DJKN. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Betul, ke Komisi 11 untuk ikut berdiskusi dan mempertahankan kewenangannya Kementerian Keuangan yang ada beberapa klausul gitu kan di DIM-nya ke Kementerian Keuangan sendiri. Jadi Kementerian Keuangan kan dulu punya DIM kan. Dan di situ ada tuh kewenangan Kementerian Keuangan yang masih bisa dipertahankan, misalnya tadi dan soal dividen juga ya, 6 ya gitu. Tapi ternyata mental ya karena ada pagar. Ini nggak pakai Adidas nih utusannya, jadi mental. Soal dividen tuh penting juga tuh. Iya betul. Jadi dividen itu kalau dulu BUMN dari di awal tahun sudah ditarget tuh. Kalian nanti harus store dividen sekian masuk dalam APBN yang tahun ini sekitar 90 triliun ya. Itu dividen masuk di APBN. Nah, sekarang itu dibikin klausul yang membuat tidak semua dividen itu langsung masuk ke APBN atau minimal tidak semua langsung difokuskan ke APBN. Jadi dikelola semua sama Danantara itu. Kenapa? Jadi, Kenapa harus dikelola semuanya sama dulu Danantara? Dividen jadi cadangan kerugian dulu dan cadangan buat investasi. Baru setelah itu jika ada sisanya, kemungkinan pasti ada sisanya, itu masuk dalam dividen di APBN. Cuman kompensasinya adalah, nah ini yang penting, kompensasinya mulai saat ini BUMN tidak boleh lagi minta PMN. Nah, itu nggak boleh lagi tuh, nggak bisa lagi karena dividen udah ditahan. Kecuali misalnya pemerintah ngasih yang namanya penugasan, misalnya bikin proyek jalan tol Sumatera gitu kan, nah itu harus ada PMN. Nah kalau penugasan, kalau nggak ada penugasan ya terserah BUMN, nggak perlu minta-minta lagi, nggak boleh lagi sekarang. Tapi gue dengar ada ini jadi dari petinggi di DPR ya, seorang petinggi di DPR itu cerita kalau nanti ada penyertaan PMN nih dari Kemenkeu yang ditaruh di Danantara. Anggaran sekitar lebih dari 100 triliun. Persis. Kita juga sama aja dong dikasih modal kalau gitu. Nah, itu sama juga cerita yang gue dapat dari salah satu anggota kabinet. Jadi dia bilang
Danantara itu sudah disepakati oleh pemerintah nanti akan dikasih tambahan penyertaan modal sebesar 100-an triliun. Itu bukan dari pengalihan aset BUMN, tapi fresh money, ya, fresh money. PMN itu untuk penguatan modalnya, yang itu rencananya diambil dari hasil pemangkasan anggaran ini. Jadi nggak hanya untuk MBG tapi juga untuk nambahin modal ke Danantara supaya bisa di leverage asetnya gitu ya, tujuannya. Gimana nih Sar, negara lo Sar? Kan ada tren, wah ini tren di PA apa disebut lagi nih. Apa tuh? Kabur aja dulu, Kabur aja tapi dulu. jangan kabur dulu ya. Karena masih ada Anam penjaga demokrasi. Tahan dulu. Aduh. Kalau gitu udah happy dong berarti Erik nih, udah selesai nih urusannya dia. Ya yang pasti, ya gue sempat konfirmasi juga nih, berarti gimana nih setelah undang-undang BUMN ini disahkan lah gitu ya. Ya menurut dia sekarang itu udah nggak perlu lagi surat menyurat lagi dalam aksi korporasi gitu kan. Yang selama ini kata dia takes time nih, aksi korporasi BUMN ini butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan dia bilang ada, kita waktu itu nanya kan, misalnya soal holding BUMN karya misalnya, gimana nasibnya? Ini bisa lebih cepat dong. Misalnya dulu aksi korporasi itu butuh bertahun-tahun, sekarang mungkin 6 bulan. Gitu Dulu karena perlu persetujuan Menteri Keuangan. Nah sekarang Karena kewenangan Menteri Keuangan udah gak ada, ya udah dia bisa jalan sendiri. Layernya lebih sedikit nih sekarang ya. betul. Sekarang kewenangannya di Menteri BUMN. Kita kan nanya, ini karena udah nggak perlu bersurat dengan Kementerian Keuangan apa gimana? Ya sekarang di Kementerian BUMN. Jadi super power juga sebetulnya ya, tapi Ya. di hal yang lain. Walaupun gitu. sudah tidak mengelola BUMN, ya sudah tidak sudah tidak mutlak dia bisa memilih direksi dan komisaris karena ada persetujuan presiden. Dia masih punya power yang cukup besar juga gitu. Jadi nggak hilang sama sekali, walaupun udah mungkin nggak bisa nempel wajah di ATM. Nah, yaitu yang bisa kayak gitu sekarang Danantara tuh. Kepala Belum tentu, Danantara. 2028 masih lama. Oh gitu ya? Iya, siap-siap 2029. Kita tunggu berarti. Tapi ini jalannya Erik sampai akhirnya bisa dapat memenuhi semua kepengennya dia di BUMN ini. Nggak semua Tin. Iya oke, separuh. Separuhnya keinginannya dia. Kenapa akhirnya tadi juga sampai dipantau langsung sama Dasko. Kenapa akhirnya Dasko mau ngebantuin Erick Thohir? Iya, ini sebenarnya bukan membantu tapi mencarikan jalan tengah gitu ya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat dari November dulu, ketika rencana pembentukan Danantara itu muncul gitu, itu ada narasi tuh bahwa Danantara itu kalau terbentuk itu harus merevisi belasan undang-undang. Kalau teman-teman mungkin dengar ya itu. Setidaknya 2 ya, undang-undang Iya. BUMN dan undang-undang keuangan negara. Iya, totalnya diturunkan itu ada belasan aturan yang proses legislasinya tuh panjang gitu. Lalu ada juga misalnya soal manajemen asetnya nanti bagaimana gitu. Lalu utang-utang BUMN dengan aset yang besar-besar ini mau dikemanakan? Ini gitu. yang dijual dia Pengelolaannya ternyata. mana? Iya. Ternyata ada sejumlah koleganya Erik gitu, baik dia tuh dulu di BUMN gitu, dan ada juga di yang sekarang jadi pejabat pemerintah, itu yang cerita bahwa sebetulnya Kementerian BUMN, Erik dan kawan-kawan ini memang resah awalnya dengan pembentukan Danantara ini karena kopong itu kewenangannya. Nah, mereka mencoba untuk menjelaskan kepada petinggi-petinggi, termasuk salah satunya kepada tangan kanannya Prabowo gitu, bahwa proses ini tuh butuh itu tadi revisi belasan undang-undang. Jadi narasi-narasi atau penjelasan itu munculnya dari Kementerian BUMN gitu. Kemudian Prabowo itu memanggil timnya Burhanuddin Abdullah, yang karena dulu kan timnya yang menyiapkan ini kan. Proposalnya datang dari tim Burhanuddin Abdullah. Betul, tim transisinya Prabowo di sektor atau di bidang ekonomi gitu kan. Lo yang nulis ya waktu itu Sar ya, gitu. Dan Prabowo mempertanyakan kenapa tidak disampaikan di awal. sejak awal bahwa ini perlu proses legislasi yang panjang. Dan selama November sampai Januari akhir sampai awal Februari kemarin itu memang Erick Thohir menugaskan orang-orang dekatnya itu untuk berkomunikasi dengan Komisi 6 itu untuk mengembalikan atau setidaknya Kementerian BUMN itu tetap mempunyai proses kewenangan untuk mengawasi, dan juga misalnya tadi soal komisaris dan direksi itu masih punya tangan lah untuk mengambil peran di situ gitu.
Nah, selain itu juga utusannya Menteri dan Wamen itu menghubungi salah satu mantan pejabat BUMN yang dekat dengan teman-teman di Komisi 6 gitu untuk memantau atau untuk meneropong gimana nih kondisi psikologisnya atau kondisi kebatinannya teman-teman di Komisi 6 sekarang, apakah mereka pro dengan Kementerian BUMN atau mereka ya membiarkan saja, dan antara itu punya peran yang sangat besar. Atau Sebenarnya kayak botol ketemu tutup aja ya, Cah, ya. Atau tutup ketemu botol sama aja. sama aja dong gitu. Dan yang ditugaskan kan adalah Doni Oskaria. Doni Oskaria itu adalah orang yang cukup dekat dengan Dasko gitu ya, karena ya beberapa proses politik dia bertemu gitu kan, seperti ketika pemilihan presiden kemarin ya, itu kan juga dekat gitu ya, hubungan mereka tuh dekat gitu. Dan ada beberapa orang atau politikus di Koalisi Indonesia Maju yang juga cerita bahwa belakangan Dasko dan Erick Thohir juga dekat, terutama soal penunjukan direksi dan komisaris yang banyak kan relawan dan politikus Gerindra yang kemudian menjadi komisaris dan direksi di BUMN gitu. Di rootnya Pertamina. Betul, Simon Mantiri, gitu. Burhanuddin Abdullah kan juga Burhanuddin di PLN. Ya. Komutnya PLN. Betul, jadi titik dekatnya itu, dan ada relawan yang cerita mereka kalau mau jadi gini, relawan itu kan ditawarin untuk menjadi komisaris BUMN juga kan. Jadi berbagai pihak layer lah, ada politikus, ada relawan segala macam. Nah, mereka menyerahkan CV itu ke koordinator relawannya, dan koordinator relawan itu nanti menitipkan pada Dasko lah yang mengkomunikasikan pada Erick Thohir. Itulah titik dekatnya yang kemudian sampai pada itu tadi diskusi soal revisi undang-undang BUMN gitu. Jadi ini sebenarnya sudah ada jalan tengah gitu yang perannya Dasko ada di situ, mencarikan jalan tengah. Karena kalau kita lihat dulu ini kan kayak pertarungan, dan antara ini seperti pertarungan antara gengnya Burhanuddin Abdullah yang juga ada Syafri Samsudin, dan pertarungannya Erick Thohir yang di situ juga di atasnya ada Dasko gitu kan, yang juga sudah ditulis oleh Cesar gitu. Gue mention lo berkali-kali supaya gue doang yang kena. Lalu diapain? Tahun lalu tuh waktu gue ngomongin Erick Thohir ya. Iya. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Ada di titik dekat itu tadi lah. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan, karena meskipun Dasko sama Erick dekat, Erick tuh biar gimana pun bukan orang Prabowo. Dia kan salah satu menteri di eranya Jokowi, dan kita beberapa kali laporan kita melaporkan bahwa Erick ya dekatnya sama Jokowi. Kenapa akhirnya Prabowo memutuskan untuk menjaga dia tetap ada di dalam lingkarannya? Ya sebenarnya di luar fungsi balancing ya, ini sebetulnya ada tangannya Jokowi juga. Jadi benar kata Lutin. Jadi Erick Thohir ini kan dulu memang di-endorse gitu ya. Bocor alus politik udah mention nih kali-kali. Balik ya. Bahwa Erick Thohir ini salah satu yang di-mention oleh di-endorse oleh Jokowi gitu. Ada anggota DPR yang kemudian datang kepada Jokowi dan menceritakan bahwa ini sebelum revisi undang-undang disahkan ya. Menceritakan bahwa kawan kita satu ini, Erick Thohir ini, peran atau fungsinya di Kementerian BUMN akan diciutkan nih lewat revisi Undang-Undang BUMN atau berpotensi menciut karena revisi Undang-Undang BUMN ini menggembosi perannya Kementerian BUMN, mengalihkan semuanya ke Danantara gitu. Kemudian anggota DPR ini kemudian meminta Jokowi untuk diskusi dengan Prabowo. Nah, akhirnya Jokowi berdiskusilah dengan atau memberikan masukan kepada Prabowo gitu soal Danantara ini, supaya di situ tetap ada kewenangannya Menteri BUMN atau Kementerian BUMN gitu. Karena kan itu tadi super holding ini kan sudah muncul di zamannya Jokowi. Jadi Jokowi itu juga punya keinginan juga untuk menjadikan Kementerian BUMN dulu itu super holding gitu kan. Dan kontri kita yang ada di Solo itu sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Jokowi gitu. Ketika ditanya soal itu, Jokowi hanya menjawab itu tanyakan pemerintah saja. Jangan tanya saya. Jadi memang ada jalan tengah gitu. Ini kompromi. Lu tambahin ya, Sar, bahwa ada shake hand gitu ya antara kubunya Burhanuddin Abdullah dan Erick Thohir ini gitu. Kenapa? Karena sebetulnya dulu calonnya kepala Danantara ini kan dari kubunya Burhanuddin kan, yakni Mulyaman Hadad. Tapi kemudian belakangan bukan calon, memang sudah dilantik kok. Iya, kepala betul. Danantara sekarang. Kepala BPI yang sekarang gitu. Tapi ini ada perubahan arah angin. Gitu. Tapi sebelum lu
bicara soal perubahan arah angin, kita ngomongin soal second dulu nih. Oke, ya. Jadi, Vin, setelah Undang-Undang BUMN diresmikan, sudah ada perdamaian Yes, sebetulnya betul. antara Erik dengan Mulyaman Hadad dan Burhanuddin Abdullah, karena kita tahu setelah muncul proposal Danantara berdiri, kemudian ada Mulyaman Hadad, hubungan keduanya ini renggang karena Erik kan juga merasa wah ini nanti gua hilang ini kalau ada Danantara. Tapi ternyata setelah ada Undang-Undang BUMN, dua-duanya tetap. Ya. Danantara sebagai pengelola BUMN, Kementerian BUMN sebagai pengawas Danantara gitu. Jadi dua-duanya jalan walaupun ujung-ujungnya tetap konsolidasi kekuasaan di presiden. Keduanya udah pernah ketemu ya dalam satu momentum ya. Pekan lalu itu waktu peluncuran Burhanuddin Abdullah Center. Oh, yang di Mampang ya? Ya, Namanya? itu kemudian Erik datang, Burhan datang. Jelas lah. pasti tuan rumah, masa nggak datang gimana? Sama Mulyaman. Mulyaman Hadad datang. Belakangan Mulyaman Ya, kan. di situ Mulyaman Hadad sampai Burhanuddin Burhanuddin Abdullah Abdullah. itu pidato lah bicara soal Danantara dan Kementerian BUMN. Intinya ya ini kita Undang-Undang BUMN sudah terbit, ayo kita nanti jalan bareng-bareng. Erik juga begitu, gitu kan. Tapi Mulyaman Hadad nggak sempat ngomong karena dia datangnya agak belakangan. Ini berdasarkan cerita dari orang yang hadir pada saat itu. Nah terus kemudian 3 orang ini duduk satu deret itu ya, kursinya beda-beda tentu saja. Ya kayak beginilah. Ya kayak lu beginilah ya. Konferensi meja bundar. Meja panjang. Meja panjang. Burhanuddin Abdullah paling ujung, ngomong sama Erik Erik. sama Mulyaman Hadad gitu. Jadi itu momen second. Jadi salaman antara Sudah clear ya. sudah clear Burhanuddin Abdullah dan Mulyaman Hadad dengan Erik untuk sama-sama menjalankan Danantara dan Kementerian BUMN untuk mengelola Betul. BUMN ini. Hari-hari sebelumnya memang sudah ada jalan tengahnya itu tadi Nam, bahwa Mulyaman Hadad ini nanti akan tidak lagi menjadi kepala BPI atau Danantara, tapi akan menjadi calon gubernur Bank Indonesia. Naik kelas dong itu mas. Jadi ada rencana untuk itu. Namanya menguat. Betul. Gitu. Tapi masih rencana ya, belum dieksekusi ya. Iya, ini masih semacam ya gula-gula. Gitu. Karena itu cerita yang nyambung juga yang kita dengar bahwasanya justru yang nanti akan memimpin Danantara ini bukan Mulyaman Hadad lagi, tapi Menteri Investasi Rosan Rosan Roslani. Roslani. Ya itulah. Gimana Mang? Kok Yang bisa? Rosan ini kan sebenarnya bukan nama baru dalam percaturan Danantara. Ya. Sejak November itu kan Rosan sudah terlibat dalam rapat-rapat, bahkan yang sebelum peluncuran yang gagal itu pun kan sudah sama Rosan, bahkan di kantor Rosan ya waktu itu ya rapatnya. Tapi saat itu Rosan disebut akan menjadi chairman ya. Chairman itu mungkin setara dengan komisaris ya namanya. Nah belakangan kita dapat informasi namanya menguat untuk menjadi kepala badan pelaksana gitu ya. Dan memang rekam jejak Rosan itu ya di tim Prabowo sangat panjang lah ya. 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 Apalagi terutama sebelumnya kan dia ketua tim pemenangan gitu ya. Iya. Terus sekarang jadi ketua umum Gerakan Solidaritas Nasional gitu. Makanya Rosan ini dianggap sebagai jalan tengah yang diterima oleh banyak kubu gitu. Yang pasti Rosan adalah orangnya Prabowo, sementara Mulyaman Hadad bukan orangnya Prabowo. Dan secara politik dekat juga. Ya. Rosan dengan Prabowo karena sejak dulu ya, sejak tahun 90-an ini memang Rosan ini membantulah di sebagai penasihat gitu atau sebagai Penasihat keuangan, pengelola kekayaan, ya, dan manajemen sebagainya. aset perusahaan. Dan memang Rosan ini secara background di pasar itu cukup lebih kenal sebagai manajer aset dibandingkan Mulyaman Hadad. Iya. Dia mantan dubes Amerika juga ya. Betul, lalu dia juga kan bos Rekapital, betul ya, yang memang rekam jejaknya itu yang mengelola aset gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang dibeli yang disehatkan, lalu nanti dia menjadi standarnya standar layak investasi gitu, makanya oleh pasar ya dia cukup diapresiasi lah gitu. Gue dengar ada 2 orang lagi di Betul. bawahnya Betul. Rosan. Ada nama Siapa lain Mang? yang Jelasin muncul. dong. Lagi-lagi Bocorin, Mang. ini Bocorin, bukan Mang. nama baru, lu semua kalau baca di bulan November juga udah denger nih, itu si Pandu Patria Syahrir. Nah ini pasti di zaman Jokowi juga udah malang melintang nih nama ya. Pandu Syahrir ya. Pandu Syahrir siapa nih? Ponakannya Opung Luhut. Luhut ya. Panjaitan. Bin Sarpanjaitan maksudnya. Ya, nah
Pandu ini juga sama. Di November lalu udah ikut rapat-rapat. Pandu waktu itu akan diberi tanggung jawab sebagai CEO. Jadi Chief Operating Officer. ya direktur operasi lah waktu itu. Cuman dengan perubahan struktur ini peran Pandu ini kemungkinan bakal berubah juga. Jadi apa? Nah, yang kita dengar informasinya dia akan ada di memegang salah satu holding ya. Jadi kan ada dua tuh, Holdingnya ada dua ya. investasi, ada dan holding holding operasional. operasional. Kita ngobrol sama beberapa orang, dia tidak bisa memastikan Pandu yang akan duduk di salah satu, tapi dengan profil dan pengalaman Pandu, semestinya dia duduk di holding investasi. Karena dia pengalaman sebagai investment Nah, banker. Pandu ini satu-satunya calon pengurus mungkin ya yang udah bolak-balik dikenali nih sama Marwara Sirait. Jadi awal Februari itu di IG-nya ARA udah ada nih, kita akan ketemu dengan bos Danantara ya. Nih foto sama Pandu nih, ngomongin 3 juta rumah katanya. Mantap Pak, gitu kan. Gue tanya gue kejar lah. Nih gimana nih Pandu jadi nih masuk Danantara, ya doakan aja kata ARA gitu kan. Kemarin hari Selasa malam rame itu BI, ada Pandu, ada Erick Thohir, ada Miss Bakun di sana, Ketua Komisi terus ya Ketua Komisi 11, ada Peri Warjo jelas gitu ya. Nah di situ gue datang, ya mengejar mereka juga karena gue pengen tahu juga nih, ya gue tanya lagi. Di situ ARA itu memperkenalkan Pandu sebagai perwakilan Danantara. Jadi ini Pandu gitu, perwakilan dari Danantara. Ini satu-satunya yang kayaknya udah sangat firm nih bahwa dia akan menjadi pengurus Danantara gitu ya. Tapi gua tanya ke Pandu, ya Pandu jawabannya tunggu tanggal mainnya. Atau jangan-jangan disonding dulu, Cak. Ini bos Danantara supaya nggak ada yang melikung. Biasanya sih begitu Satu nama lagi siapa, Tar? Nah, satu lagi yang dari tadi udah disebut sama Cica sebenarnya, Doni Oskaria. Nah, Doni Oskaria kalau kita merujuk kepada undang-undang memang berpeluang menjadi pengurus jelas. Karena apa? Di undang-undang dan di rancangan PP yang kita lihat ya, itu kan wakil menteri BUMN itu berpeluang menempati posisi komisaris utama di masing-masing holding gitu ya. Walaupun kita dengar juga dia berpeluang menjadi direktur holding Disorong juga Ya. ya, jadi holding operasional. Betul, karena pengalaman dia di BUMN, terutama di Injurni, terus kemudian naik ke wakil menteri BUMN, itu adalah pejabat yang siap pakai katakanlah untuk memegang holding operasional atau super holding BUMN-nya tuh ini sebetulnya. Dan informasi yang kita dapat juga Nam ya, bahwa sebetulnya balik lagi ke Pandu tadi, memang ada beberapa nama yang sama Prabowo itu sudah dikasih lampu hijau lah ya, Vin. Jadi ada nama Pandu itu memang sudah di ACC tuh sama Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo itu tipikal presiden atau pejabat negara gitu yang melihat histori siapa dia dan keluarganya. Ada kedekatan dengan Bibit, keluarga. bebet, bobot. Betul. Ya. Nah, Pandu Syahrir ini, keluarganya Pandu Syahrir itu punya kedekatan dengan keluarga besarnya Sumitro Joyo Hadikusumo gitu. Dokter Syahrir ya. Dokter Syahrir gitu. Kemudian dekat juga dengan Yanti gitu ya, dan sama Prabowo juga beberapa kali diskusi gitu. Jadi diskusi keluarga ini nyambung gitu. Maka dilihat ya di ACC saja punya background histori keluarga yang seperti Jadi itu. lebih dari jalur keluarga itu ya. Iya, lebih ke kedekatan ya, kedekatan secara histori segala macam. Walaupun secara background pun Pandu memang udah melintang di investasi juga. Betul, ya. Dia kebetulan punya background, kebetulan juga punya cantolan, pas lah. Betul, iya, kayak botol ketemu tutup. Kayak tutup ketemu botol. Ini selain yang juga menarik sebenarnya bukan cuma soal nama-nama siapa yang akan jadi pemimpinnya Danantara, pemimpin holdingnya, tapi juga dewan pembinanya, guys. Dewan Penasihat. Dewan Dewan Penasehat. Penasehat. Ini struktur baru ini, organ baru ini sebetulnya yang tidak kebayang kita, maksudnya kok ada badan yang mengurus BUMN, komersial, investasi, tetap ada dewan pengarah atau dewan penasihat, karena sudah ada komisaris, sudah ada dewan pengawas, nggak cukup ini. Biar aman nah. Ini lembaga baru Ini ini. siapa ini? Duitnya Siapa gede, ini? 9.000 Tawarin triliun asetnya. ini. Jadi gini, beberapa politikus di Koalisi Indonesia Maju bercerita ke kita ya, bahwa Prabowo ini menawarkan posisi Dewan Penasihat ini kepada 3 orang. Pengen menawarkan kepada 3 orang. Yang sudah ditawar itu 2 orang.
semuanya mantan presiden. Wah, kalau mantan presiden kita Kan cuma cuman itu tiga, aja. tinggal tiga kan. Tinggal tiga. Iya, kita tahu semua ya. Oke. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, ada juga Joko Widodo. Gitu, Itu kalau presiden dijadiin ke-7. satu gimana cerita? Nggak nyambung gitu jadi. Nggak tutup ketemu foto. Taur. Apalagi nih Nam, yang berubah dari hasil revisi Undang-Undang BUMN kemarin? Ya, Harus selain diperhatikan. tadi ya kewenangan dan juga pengelolaan yang paling penting dan sebetulnya ditunggu-tunggu ini ya, baik oleh direksi, komisaris, kepala badan atau nanti pelaksana holdingnya, bahkan menterinya itu adalah klausul soal ini bahwasanya hanya badan yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Direksi BUMN, komisaris BUMN itu bukan lagi penyelenggara negara, sehingga Nggak bisa diaudit dong. ya nanti sehingga dia nggak perlu lagi menyetor LHKPN dan lain sebagainya, dan kerugian BUMN bukan kerugian negara tapi kerugian badan usaha, sehingga ketika nanti ada keputusan bisnis yang membuat perusahaan atau BUMN itu rugi, itu tidak bisa dituntut sebagai kerugian negara. Nah, memang dia tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, minta kerugian dan sebagainya sepanjang dia sudah melaksanakan business judgment rule, atau misalnya praktik-praktik yang sudah menghindarkan perusahaan itu dari kerugian dan lain sebagainya. Iya. Dia sudah beritikat baik, dia tidak punya konflik kepentingan, dan dia tidak mengambil keuntungan pribadi gitu. Ini krusial Ya. ya, karena terakhir-terakhir BUMN kebanyakan apa ya istilahnya mandek gitu, nggak bisa ekspansi. Salah satunya kendalanya karena ini, karena Iya. pejabat-pejabat itu pada takut nanti di penjara karena kerugian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di BUMN dihitungnya sebagai kerugian Ya, negara. tapi bukan berarti dia tidak tersentuh oleh audit negara, Ya, oke. gitu kan. Memang di dalam undang-undang disebutkan yang memeriksa keuangan dan pertanggungjawaban badan dan antara itu nanti tetap badan pemeriksa keuangan. Cuman badan pemeriksa keuangan masih bisa mengaudit BUMN ini khusus untuk dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan Komisi 6 DPR. Tapi untuk dikembalikan audit komisi ya. untuk audit normal menggunakan kantor akuntan publik atau auditor yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, gitu sih poin pentingnya. Cukup ya, kayaknya nanti harus dibaca di tulisan di Tempo ya. Saksikan terus Bocoran Alas Politik hanya di Jelasin dong, jelasin dong di YouTube Oke. tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify, jelasin dong. Sampai jumpa.